Hello everyone, my name is Zakiar Nafis, student ID number 2441107 from the Management Study Program. Here, I will explain the material entity, understanding law and business law. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis dan Para Pembantunya. Tujuannya sangat menarik perhatian dan memberi gambaran umum. Contohnya, setiap kegiatan bisnis pasti membutuhkan wadah hukum dan sistem kerja yang jelas. Wadah inilah yang kita sebut dengan badan usaha. Melalui badan usaha dengan kegiatan bisnis berjalan legal, terorganisir, dan memiliki tanggung jawab hukum yang pasti. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami pengertian badan usaha, mengetahui bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, dan menjelaskan siapa saja pihak pembantu atau pendukung dalam kegiatan bisnis. Definisi dari badan usaha sendiri adalah suatu kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang memiliki tujuan mencari keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa. Badan usaha menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi karena mengelola faktor produksi, mengatur tenaga kerja, dan menanggung resiko usaha. Ciri-ciri badan usaha itu ada 4. Yang pertama, memiliki tujuan ekonomi atau profit, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pemilik, memiliki tanggung jawab hukum, serta memiliki struktur organisasi dan manajemen. Perbedaannya adalah perusahaan merupakan tempat atau unit operasional bisnis, contoh pabrik ataupun toko. Sedangkan badan usaha adalah lembaga atau wadah yang menjalankan bisnis, contoh PT, CV, dan koperasi. Jenis dan bentuk-bentuk badan usaha. Berdasarkan kepemilikan modal, badan usaha milik negara (BUMN) itu dimiliki dan dikelola oleh pemerintah dengan tujuan melayani kepentingan publik sekaligus mencari keuntungan. Contohnya PLN dan Pertamina, serta Telkom Indonesia. Bentuk BUMN itu merupakan perusahaan umum atau Perum, yaitu melayani masyarakat, misalnya Perum Bulog. Perusahaan perseroan atau Persero itu mencari laba dan sahamnya dimiliki oleh negara, misalnya Pertamina. Badan usaha milik daerah atau BUMD itu didirikan oleh pemerintah daerah, contohnya PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Lampung. Badan usaha milik swasta itu dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat, contohnya Indomie, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Tokopedia, PT Tokopedia. Badan usaha campuran itu dimiliki bersama antara pemerintah dan swasta. Contohnya PT Freeport Indonesia, pemerintah plus swasta asing. Berdasarkan bentuk hukumnya, yang pertama adalah perseroan, yaitu dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Modalnya kecil, resikonya ditanggung sendiri. Contoh warung, toko, atau kelontong. 2. Firma atau FA didirikan 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Semua anggotanya bertanggung jawab penuh atas utang firma. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Terdiri atas sekutu aktif, yaitu mengelola usaha, dan sekutu pasif, yaitu penyumbang modal. Resiko sekutu pasif terbatas pada modal yang disetor. Yang keempat, yaitu perseroan terbatas, PT. Badan hukum resmi dengan modal berupa saham dan tanggung jawab pemilih terbatas pada nilai saham. Contoh PT Bank BRI, PT Unilever Indonesia. Yang kelima adalah koperasi. Usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan anggota, bukan laba maksimal. Contohnya koperasi simpan pinjam, koperasi unit desa. Para pembantu dalam kegiatan bisnis, selain badan usaha, ada pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan bisnis. Mereka disebut pembantu badan usaha. Pembantu dalam perusahaan. Yang pertama, manajer, mengatur kegiatan usaha sehari-hari agar berjalan secara efisien.
contohnya manajer keuangan dan manajer pemasaran. Yang kedua, pegawai atau karyawan, yaitu menjalankan pekerjaan teknis seperti produksi, pelayanan, administrasi, dan penjualan. Yang ketiga, akuntan, yaitu membuat laporan keuangan agar perusahaan dapat memantau kondisi finansialnya. Dan yang terakhir, yaitu badan hukum atau legal, yaitu mengurus perizinan, kontrak, dan memastikan kegiatan usaha sesuai hukum. Pembantu dari luar perusahaan, yang pertama adalah bank, yaitu menyediakan pembiayaan, kredit modal, dan layanan transaksi keuangan. Yang kedua, asuransi, memberikan perlindungan terhadap resiko bisnis seperti kebakaran, kecelakaan, atau kerugian. Yang ketiga, lembaga keuangan non-bank, contoh leasing, koperasi, simpan pinjam, dan pengadaian. Yang keempat, distributor dan agen membantu menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Yang kelima, konsultan bisnis, yaitu memberikan saran profesional mengenai strategi pemasaran, hukum, atau manajemen. Yang keenam, notaris, membantu legalisasi dokumen hukum seperti akta pendirian perusahaan. Dan yang terakhir adalah pemerintah, yang bertugas membuat kebijakan, peraturan, dan menyediakan fasilitas agar bisnis berjalan dengan lancar. Pentingnya badan usaha dalam pembantunya, yaitu menjamin kegiatan bisnis berjalan legal dan efisien, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadi motor penggerak perekonomian nasional, serta membantu bisnis berperan menjaga keberlangsungan usaha melalui dukungan finansial, hukum, dan manajerial. Jadi, badan usaha adalah wadah legal untuk menjalankan bisnis secara terorganisir. Ada berbagai bentuk badan usaha perseorangan, CV, PT, koperasi, BUMN, dan lainnya. Para pembantunya badan usaha, baik dari dalam maupun luar, berperan penting dalam keberhasilan kegiatan bisnis. Bisnis yang kuat bukan hanya karena pemiliknya hebat, tapi karena sistem dan orang-orang di baliknya bekerja secara terstruktur dan saling mendukung. That concluded the material I have explained. I hope you can absorb the knowledge, and that is all from me.